Baik, di sini saya akan melanjutkan proses untuk permodalan struktur yang telah kita buat di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu kita baru sampai ke permodelannya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembebanan pada struktur gedung 3 lantai ini. Nah, sebelumnya ada kesalahan pada langkah terakhir kemarin untuk pendefinisian diafragma. Jadi seharusnya untuk pendefinisian diafragma itu dilakukan pada elevasi keempat gitu. Sorry. Nah, jadi kemarin itu kita melakukan pendefinisian diafragma itu di elevasi 0 yang ini. Nah, seharusnya kita melakukan di elevasi yang keempat ini karena lantai satunya teknik sipil itu ada di sini di elevasi keempat. Jadi kalau elevasi 0 ini adalah lantai satunya arsitek gitu, arsitektur. Nah, caranya itu pertama kita blok dulu, terus kita klik assign, join lalu constraint, dan kita klik yang none. Kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita terapkan lagi si diafragma itu dengan cara seperti yang kemarin di elevasi keempat dulu ya. Kita blok, terus kita assign, join, constraint, diafragma 1, apply, oke. Nah, kita lakukan sampai ke yang lantai ketiga ya, sama caranya. Jangan lupa untuk diafragmanya masing-masing lantai harus beda ya. Apply, oke. Lalu yang ini, join constraint, tidak apply. Oke. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pendefinisian si jenis beban yang akan kita masukkan ke dalam struktur gedung yang sedang kita buat. Caranya pergi ke define, klik load patterns. Nah, di sini yang pertama kita akan yang date-nya ini jangan dihapus, jadi kita bikin baru. Yang pertama itu adalah SDL. Ininya, kedua adalah beban hidupnya. Ini yang add new load pattern. Nah, yang selanjutnya adalah beban hidupnya. Ininya jangan lupa diganti. Nih, kita klik add new load pattern. Nah, jadi kayak gini ya. Lalu kita klik OK. Nah, jadi beban yang sudah kita buat tadi ini hanya sebagai beban untuk gravitasi saja, sedangkan untuk beban gempa itu nanti akan dimodelkan secara terpisah gitu. Kita akan lanjut untuk mendefinisikan beban gempa dinamik respons spektrum. Nah, caranya itu kita sebenarnya di sini tadinya akan melakukan pendefinisiannya menggunakan aplikasi RSA ya. Cuman karena tidak support lagi, jadi kita melakukan cara yang langsung ada di subnya saja. Nah, kita itu nanti akan masuk ke website ini, http RSA Cipta Karya ini, untuk mendapatkan nilai ini. Gitu. Nah, yang pertama caranya di sini akan saya tunjukkan ya. Kita copy aja. Ini aja langsung diklik. Nah, di sini kita klik nama kota, klik Bandung.
Nah, terus kita klik tampilkan. Nah, ini data spektrum respon desainnya sudah keluar. Ini ada nilai SS, S1, SDS, dan SD1. Dan juga nilai TL. Nah, di sini jangan lupa kita gunakan data tanah lunak. Nah, begini. Nah, setelah data ini sudah didapatkan, selanjutnya kita masuk ke sub, kita klik define, function, lalu respon spektrum. Nah, di sini untuk sub versi 24 kita gunakan pakai yang aturan ASCE 716. Untuk versi 14 bisa menggunakan yang IBC. Nah, setelah itu kita klik add new function. Nah, di sini jangan lupa kita ubah dulu jadi Bandung SE. Nah, untuk data SS, S1, dan juga TL-nya ini bisa kita copy dari data yang sudah kita dapatkan tadi dari desain spektra ini. Nah, di sini ada nilai SS, kita copy aja. Ini ada nilai S1. Dan ini untuk TL-nya 20. Dan ini jangan lupa kita ubah side class-nya, karena ini tanah lunak, jadi kita ubah ke E. Nah, kita lihat untuk nilai SS dan S1-nya. Di sini nilai SS-nya didapatkan sebesar 0,6725. Kita lihat di sini SS-nya itu didapatkan sebesar 0,75. Nah, lalu untuk S1-nya 0,2. Di sini didapat 0,7. Sangat jauh perbedaannya. Jadi sebenarnya untuk perhitungan FA dan FV ini kalau di sub juga di web ini pasti akan berbeda. Saya tidak tahu kenapa berbeda, cuman jika ingin sama sebenarnya untuk menghitung FA dan FV ini bisa dihitung secara manual gitu. Dan juga untuk nilai si SS dan S1 ini sebenarnya tidak bisa dirubah karena memang sudah aturan dari rumus atau angka yang sudah kita masukkan ke dalam rumus ini, jadi angkanya akan seperti ini gitu. Jadi cara satu-satunya agar nilainya sama itu ya harus dihitung secara manual nilai FA dan FV-nya. Nah, setelah itu kita klik OK saja. Nah, klik OK. Nah, langkah selanjutnya untuk menginput data yang tadi untuk menjadi beban, itu caranya kita pergi ke define, ke load cases, terus kita klik add new load cases. Nah, di sini kita bikin dulu respon spektrum X, R, S, PX. Untuk statiknya ini kita ubah load case type-nya jadi respon spektrum. Ini tadi di Bandung. Nah, di sini untuk scale factor-nya untuk let's applied ini untuk U1 kita menggunakan perhitungan. Rumusnya itu ada di sini. Nah, ada di sini rumusnya itu yang ini. Nah, ada G dikali I per R sama dengan 9,81 meter per second kubik dikali 1/8 sama dengan 1,22625 atau 1,263 gitu ya. Nah,
Di sini untuk perhitungan respon spektrum X dan Y itu sama, dan yang perlu diperhatikan itu adalah satuannya. Karena di sini saya menggunakan satuan kilonewton, kilonewton meter C itu jadi menggunakan 9,81. Tapi jika menggunakan satuan Newton per Newton meter, si angka 9,81 atau nilai gravitasinya ini diubah menjadi 9.810 gitu. Berarti di sini karena satuannya menggunakan kilonewton meter, yang dimasukkan sudah sesuai yang ini ya, rumusnya. Nah, untuk nilai R ini di sini ya, ada keterangannya. Nah, disebutkan nilai R adalah 8. Hal ini dapat dilihat dari SNI gempa untuk sistem rangka pemikul momen khusus, maka nilai R adalah 8 yang ini. Nah, rangka beton bertulang pemikul momen khusus adalah 8 yang ini. Baik, selanjutnya kita masukkan ke dalam subnya, rumusnya. Berarti 9,81 dikali 1 per 8. Nah, kita ini dulu. Nah, sudah terlihat ya, hasilnya sama dengan rumus ini 1,22625. Nih, kita add. Nah, selanjutnya kita buat respon spektrum yang Y. Caranya kita tinggal add copy aja. Ini jangan lupa diubah. Ininya udah sama ya. Yang ininya ganti aja jadi U2. Nah, ini sama. Kita modify aja langsung. Kita klik OK. Nah, oke. Nah, selain kita membutuhkan kurva respon spektrum, untuk menginput beban gempa ini juga kita memerlukan masa bangunan untuk menghitung si gaya gesernya. Nah, caranya itu kita pergi ke define, kita pergi ke mass source, lalu kita klik modify show mass. Nah, kita klik yang specified load, yang ininya di unclick. Nah, kita yang add dulu aja di add, lalu yang SDL juga di add, lalu kita klik OK. Jadi pada nilai mass source ini terdiri dari 100% beban hidup dan juga 100% beban mati gitu ya. Makanya tadi cuma 2 aja yang dimasukin. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengaplikasikan si beban yang tadi sudah dibuat, si beban-beban gravitasi ini akan kita masukkan ke dalam si gedung yang telah kita desain ini. Nah, beban mati tambahan ini terdiri dari ada pasir, plafon, keramik gitu kan. Jadi kita perlu menghitungnya. Dan juga pengaplikasian si pembebanan gravitasi ini mengacu kepada aturan SNI 1727, yaitu nilai si bebannya ini sebesar 162 kilogram per meter kubik atau sebesar 1,589 kilonewton per meter kubik gitu. Jadi kita akan coba mengaplikasikan si pembebanannya. Nah, caranya itu kita klik semua plat lantai ini dari lantai 1 sampai lantai 3. Kita klik satu-satu. Nah, caranya itu kita klik dulu semua si platnya ini, plat semua lantai ya, lantai 1, 2, 3. Selanjutnya kita klik assign, lalu kita klik area loads, dan klik yang uniform to frame. Ini. Nah, karena di sini si besarannya itu
besaran si beban ini 160 kg per meter kubik, berarti perlu kita ubah dulu ke kilonewton per meter kubik. Kita di sini gunakan yang SDL, super that. Dan ini load distribution-nya itu 2 arah. Way. Dan di sini kita masukkan karena di sini kalau di sub yang versi 14 itu biasanya bisa mengatur satuan, namun di yang versi 24 ini hanya ada kilonewton per meter kubik sebesar nah ini 1,58867733236. Sebenarnya ini kalau dibulatkan menjadi 1,589 lah ya, kira-kira. 1,5888 juga bisa. Sesuaikan saja sama yang di sini. 1,588 6773 32336. Nah, setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Nah, maka semua ya di lantai 1, 2, dan 3 sudah ada nilai si beban yang sudah kita masukkan. Jadi yang sudah kita masukkan tadi itu merupakan beban mati, maka nilai beban mati untuk lantai 1, 2, dan 3 itu sama sebesar 1,59 lah ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan si beban hidup. Sebenarnya ada pengecualian untuk daerah atap ya, atau dak. Jadi untuk beban hidup di daerah dak ini hanya sebesar 100 kg per meter kubik atau 0,981 kilonewton per meter kubik gitu. Jadi caranya kita klik aja dulu. Selanjutnya kita lakukan sama seperti tadi, ke area loads, uniform load to frames, kita ubah ininya menjadi beban hidup ya. Ininya masih sama, ini kita ubah menjadi, tadi jangan lupa dikonversi dulu dari 100 kg per meter kubik ke satuan kilonewton per meter kubik. Kita apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita mengaplikasikan menambah beban hidup untuk lantai 1 dan 2. Karena di sini untuk si gedung ini desain untuk daerah perkantoran, maka besaran nilainya itu sebesar 250 kg per meter kubik atau sebesar 2,4525 kilonewton per meter kubik gitu ya. Kita klik aja dulu di sini semua. Ini lantai 1 dan 2 ya, karena tadi yang lantai 3 sudah kita masukkan. Kita klik assign area ini jangan lupa diganti 2,45455 kelihatan. Klik apply, kita klik OK. Nah, oke. Nah, setelah itu kita langsung melanjutkan untuk menginput si beban dindingnya. Jadi yang perlu diinput itu hanya di lantai 1 dan 2, karena di lantai 3 itu tidak ada dinding ya pastinya. Dan juga untuk berat dinding itu sekitar 250 kg per meter kubik. Nah, itu kan per meter, maka tinggi si dinding ini kan sekitar 4 meter, jadi kisaran sebesar 1000 kg per meter kubik atau
jika dikonversi ke kilonewton itu sebesar 9,81 kilonewton per meter kubik gitu. Caranya kita pakai yang simple aja. Ini untuk areasnya kita not in view dulu aja. Oke. Nah, ini aja ya. Jangan lupa kita perhatikan si elevasinya. Ada di elevasi 4 ya. Di sini 1, 2, nah, selanjutnya ke sini, elevasi 8. Nah, selanjutnya kita klik assign, lalu kita klik frame loads, dan distribute. Nah, setelah itu di sininya kita masukkan yang SDL. Untuk uniform load-nya itu tadi sekitar 9,81 kN per meter. Mohon maaf tadi juga saya salah menyebutkan bahwa berat si dinding itu bukan 250 kg per meter kubik, namun 250 kg per meter, dan juga jika dikonversi ke kilonewton itu sebesar 9,81 kilonewton per meter gitu, bukan tidak ada kubiknya gitu. Nah, selanjutnya kita klik apply aja langsung, apply, klik OK. Nah, akan terlihat seperti ini. Lantai, oh sini 1, 2. Kita lihat dulu 3D-nya aja. Nah, seperti ini ya kiraannya tampilannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan kombinasi pembebanan gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat dulu di sini. Ini udah. Jadi di sini tuh ada sekitar 18 kombinasi pembebanan yang akan kita masukkan ke dalam struktur gitu ya. Nah, caranya itu kita masuk ke WhatsApp lagi, kita klik define, lalu kita klik load combination. Nah, kita klik add new combo. Nah, yang pertama adalah kombinasi pertama. Jadi kita lihat di sini kombinasi pertama itu ada load-nya sebesar 1,4 dan SDL-nya 1,4. Agar tidak pusing juga, saya akan coba buka lewat ponsel saya. Nah, ini di sini yang pertama ada deadload dulu sebesar 1,4 add, dan juga ada SDL sebesar 1,4 add. Klik OK. Nah, kita akan membuat kombinasi ini sampai 18 kombinasi kan. Jadi jika ada kombinasi-kombinasi yang sekiranya tidak terlalu banyak perubahan angka, kita copy aja ya gitu. Nah, yang kombinasi kedua adalah DL-nya sebesar 1,2 modify, SDL-nya 1,2 modify, dan untuk live load-nya kita tambah dulu sebesar 1,6. Yang ini juga tadi yang SDL 1,2. Bentar ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga. Ini combo aja. Yang pertama ada SDL. Dat dulu. Sebesar 1,34. Dan juga kita klik add.
Yang kedua ada SDL sebesar 1,34 juga. Kita add. Lalu ada live load-nya juga sebesar 1,1. Sebesar 1 saja. Add. Lalu ada RSPX sebesar 1,3. Add. Dan RSPY sebesar 0,39. Add. Nah, ini. Klik OK. Kita klik ada combo lagi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah si angka negatif dan positifnya ya. Nah, di sini terlihat untuk persamaan si kombinasi keempat ini ada untuk deadline-nya 1,34, SDL 1,34, live load 1 dan RSPX-nya 1,3 dan RSPY-nya negatif 0,39 gitu ya. Jadi ini harus benar-benar teliti guys. Jadi ini harus benar-benar teliti gitu. Nah, di sini tadi untuk combo keempat itu hanya perubahan pada nilai RSPY menjadi negatif, maka di sini kita tambah negatif. Kita modify, lalu klik OK. Selanjutnya, copy lagi untuk combo kelima. Combo kelima itu 1,34, 1,34, 1, combo kelima untuk combo kelima, mohon maaf. Jadi di sini hanya perubahan angka negatifnya saja. Untuk yang tadi itu di RSPY, di sini untuk combo kelima itu ada di RSPX negatifnya. Nah, modify, oke. Lagi kita combo ke-6. Angkanya masih sama, namun untuk combo ke-6 ini untuk respon spektrum X dan Y-nya ini negatif dua-duanya. Negatif. Modify. Oke. Nah, selanjutnya untuk combo ke-7. Combo ke-7 ini jadi untuk si angka RSPX dan RSP-nya ini kita tukar. Jadi yang RSPX menjadi 0,39 dan juga jangan lupa dimodify yang ini menjadi 1,3. Modify. Nah, dua-duanya plus, maka kita klik OK. Lagi untuk combo ke-8 ini untuk nilai RSP-nya menjadi negatif, angkanya masih sama namun perubahan negatif positifnya saja gitu. Di sini untuk combo ke-8 respon spektrum Y menjadi negatif. Modify, lalu klik OK. Selanjutnya combo ke-9. Combo ke-9 itu menjadi yang X yang negatif. Ini jangan lupa dihapus. Modify, yang ini jadi negatif. Modify. Oke. Selanjutnya untuk combo ke-10, dua-duanya negatif ya. Modify. Oke. Selanjutnya combo ke-11. Untuk combo ke-11 ini nilainya berubah semuanya dari mulai nilai dead load ini menjadi 0,76. Modify. Untuk SDL-nya 0,76 juga. Dan untuk live load-nya ini tidak ada ya. Live load-nya berarti kita delete. Untuk RSPX-nya ini sebesar 1,3 dan untuk RSPY-nya 0,39. Nah, oke, lalu kita copy lagi
Untuk yang ke-12, yang ini yang jadi negatif, jangan lupa modify, lalu klik OK. Combo ke-13, yang RSPX-nya jadi negatif, modify, klik OK. 14 itu dua-duanya menjadi negatif. Modify, OK. Selanjutnya untuk combo ke-15. Kita balik angkanya saja. Yang ini menjadi 0,39. Modify, yang ini menjadi 1,3. Modify. Nah, selanjutnya combo ke-16. Ini RSPY-nya negatif. Negatif 1,3. Modify. Oke. Combo ke-17. Ini yang RSPX-nya negatif, modify, oke, dan untuk combo terakhir dua-duanya menjadi negatif, ya, oke. Nah, jadi untuk video kali ini kita akhiri sampai ke pembebanan pada struktur kali ini gitu. Jadi untuk analisis strukturnya akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.